Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 6 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta W.A. Beresabi. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Pniel dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. 3. Pemberitahuan peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 25 Agustus 2025 kepada calon suami istri Saudara Adolf Gerson Ongirwalu dan Saudari Serlina Lainata, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas Klasis Pulau Ambon. Kepada kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. 4. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dalam segala penyertaan Tuhan Yesus Kristus. 5. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 6. Jemaat demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 24 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang orang tua terkasih almarhum Bapak Daniel Amos Alphonse, anggota Jemaat GPM Bukit Dua Kopertis. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 17 Agustus 2025 sebesar Rp8.758.000. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pelayanan, sumbangan untuk pembangunan pastori jemaat. 1. Seorang anak di sektor Kenanga uang sebesar Rp30 juta. 2. Dr. Iva Touhatu uang sebesar Rp6 juta. 3. Wadah Pelayanan Pemuda Sektor Dahlia uang sebesar Rp2.500.000. 4. Keluarga Rehata di Soya uang sebesar Rp1 juta. 5. Bapak Albert Ricardo Limahelu uang sebesar Rp700.000. 6. Keluarga Ibu Loce Lukai uang sebesar Rp1.500.000. 7. Keluarga Ibu Yanti Talapesi uang sebesar Rp1.500.000. 8. Sumbangan 10 sak semen dari Ibu Yvonne Lita Mahoputi. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 6. Diinformasikan kepada jemaat bahwa bimbingan bagi pengurus yang akan melayani kebaktian wadah dan unit pelayanan di sektor akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam setelah selesai kebaktian Minggu sore. 7. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 25 Agustus 2025 kepada calon suami istri, Saudara Adolf Gerson Ongirwalu dan Saudari Serlina Lainata, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Kepada kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. 8. Nyanyian persiapan. Nyanyian PKJ nomor 11, bait 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Selamat sore, Shalom. Kita mulai kebaktian ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermana bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Umat yang mengaku dosa. Biar Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharulah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Bila ku renung dosaku, 'Padamu Tuhan.
kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Rasa ampun sombongmu masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari silakan berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Pertama Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan, bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Paduan suara pemuda Kenanga Gloria Dei dipersilakan untuk mempersembahkan lagu pujiannya.
soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in. Then on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou When God shall come, we shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And my heart will sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. We worship Terima kasih atas pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman di saat ini, kita mendasari itu dengan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah
pembacaan di saat ini terambil dari Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-22 dan kita akan membacanya secara berbalasan. Kisah Para Rasul 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-22. Dengan perikop pembacaan Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi.
Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita masih ada di dalam suasana sukacita perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80. Untuk itu kita harus bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, merayakan kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita. Kemerdekaan yang kita nikmati sebagai bangsa Indonesia tentu saja bukan hanya sebuah hadiah, melainkan amanat untuk dipakai dengan bijaksana. Demikian juga kemerdekaan iman kita di dalam Kristus itu bukan sekedar kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi panggilan untuk bersaksi tentang kebenaran dan membangun kehidupan bersama yang lebih adil, jujur, dan bertanggung jawab. Ada ilustrasi kecil. Coba kita bayangkan seorang anak sekolah yang melihat temannya dirundung atau dibuli. Anak ini bisa saja diam supaya tidak ikut-ikutan kena marah. Tetapi ia memilih membela temannya yang lemah. Mungkin ia diejek balik, mungkin dianggap sok pahlawan, tapi di hati kecilnya ia tahu bahwa ia melakukan hal yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah itu gambaran kecil dari keberanian yang Tuhan minta daripada kita? Firman Tuhan di hari ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 22, mengajak kita untuk melihat keberanian daripada Petrus dan Yohanes. Mereka dipanggil ke mahkamah agama dan ditekan untuk berhenti berbicara tentang Yesus. Tetapi mereka dengan tegas berkata, lebih baik kami taat kepada Allah daripada kepada manusia. Inilah inti kesaksian, keberanian untuk tetap setia kepada kebenaran, sekalipun ada tekanan dan resikonya. Saudara yang kekasih, bukankah hidup kita hari ini juga penuh dengan tantangan yang serupa? Baik tantangan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, bahkan di dalam jemaat sekalipun. Ada banyak kuasa yang ingin mempertahankan status quo. Namun seperti para rasul kita dipanggil untuk berdiri teguh, berani bersaksi dan memakai kemerdekaan kita dengan penuh tanggung jawab. Kita tahu bahwa setelah Roh Kudus diturunkan pada hari raya Pentakosta, Injil Yesus Kristus tersebar luas. Bukan 3.000 orang lagi, tetapi 5.000 orang yang menerima Kristus. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh di bait Allah, Kisah pasal 3. Dan peristiwa ini membuat orang percaya kepada Kristus, tetapi sekaligus memicukan kemarahan para pemimpin agama Yahudi, terutama orang-orang Saduki yang menolak ajaran kebangkitan. Petrus dan Yohanes ditangkap dan diinterogasi oleh Sanhedrin. Pertanyaan mereka sederhana tapi tajam. Dalam kuasa siapa kamu melakukan semua ini? Dan jawab Petrus, oleh nama Yesus Kristus yang kamu salibkan, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Mereka tidak takut, saudara. Tapi mereka berani untuk memberitakan kebenaran, menyaksikan tentang Kristus yang tersalib itu. Jawaban ini bukan hanya teologis tetapi juga politis.
karena menegaskan bahwa keselamatan itu tidak terletak pada institusi keagamaan atau kuasa manusia, melainkan hanya pada Kristus, batu penjuru yang hidup itu. Ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan dari perikop ini, saudara. Kebebasan beriman adalah fondasi kemerdekaan publik. Petrus dan Yohanes tidak memberikan diri mereka dibungkam. Mereka menyuarakan kebenaran bahwa Yesus telah bangkit. Bagi kita hari ini, kebebasan untuk percaya dan bersaksi adalah dasar bagi kemerdekaan sejati. Dalam kehidupan berbangsa, demokrasi hanya sehat bila warga berani bersuara, bukan diam karena takut ditekan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seperti seorang karyawan yang jujur melaporkan adanya praktek korupsi di kantornya. Dia tahu risiko apa yang harus dia terima. Mungkin dipindahkan, mungkin juga dikucilkan atau diberhentikan. Tapi ia berani bersuara karena percaya bahwa kebenaran itu lebih penting daripada kenyamanan. Dalam demokrasi, kebebasan beriman dan berpendapat adalah hak dasar bagi setiap anak Tuhan. Sebagai gereja, kita harus mendorong setiap warga untuk melihat kebebasan itu bukan sekedar hak individu, tetapi sebagai panggilan untuk bersaksi dan menyuarakan keadilan. Tema bulanan Merdeka untuk Membangun Demokrasi yang Bertanggung Jawab. Demokrasi yang bertanggung jawab dimulai dari keberanian profetik, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalimat ini menjadi panggilan profetik bagi kita. Artinya iman kita tidak boleh dikompromikan hanya demi kepentingan pribadi atau kenyamanan. Gereja harus menjadi suara hati nurani bangsa, berani menegur ketidakadilan, berani menolak korupsi, dan berani membela yang lemah. Ada ilustrasi yang mengatakan seperti ini. Kita sering mendengar pepatah Jawa, besik ketitik ala ketara. Ya, sekali lagi kita ulang, besik ketitik ala ketara. Artinya, cepat atau lambat kebenaran itu akan terlihat. Kalau kita memilih diam terhadap ketidakadilan, itu artinya kita ikut melanggengkan kejahatan. Tetapi kalau kita berani menegur atau meluruskan, meski kecil suara kita, Tuhan bisa memakainya untuk membuka jalan perubahan. Jemaat yang kekasih, dalam masyarakat demokratis, kita membutuhkan suara-suara profetik untuk menjaga agar demokrasi tidak disalahgunakan oleh korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kita sebagai warga gereja dipanggil untuk menjadi warga negara yang berani menyuarakan kebenaran berdasarkan hati nurani kita meskipun harus menghadapi resikonya. Kebenaran publik tidak bisa dibungkam atau oleh kekuasaan Sanhedrin, tidak bisa menyangkal mujizat penyembuhan orang lumpuh. Bukti ini nyata. Demikian juga kesaksian hidup orang percaya yang jujur, setia, dan penuh kasih tidak bisa dipatahkan oleh kuasa apapun. Dalam demokrasi, integrasi adalah kekuatan yang sangat utama. Orang mungkin bisa memanipulasi kata-kata, tetapi hidup yang bersaksi dengan kebaikan tidak dapat dibantah. Bapak Ibu yang kekasih, seperti seorang petani yang bekerja jujur, tidak menipu dalam timbangan berasnya. Orang bisa meremehkannya, tetapi lama-lama masyarakat tahu kalau beli dari dia pasti tidak curang. Kesaksian nyata melalui hidup yang konsisten akan berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Poin ini menegaskan bahwa kekuatan utama masyarakat sipil dan komunitas iman adalah integritas dan transformasi nyata. Gereja dipanggil untuk menyuarakan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebaikan bersama melalui kesaksian hidup yang terbantahkan. Yesus sebagai dasar etika publik
Petrus menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Artinya, etika publik umat Kristen harus berakar pada nilai kerajaan Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Demokrasi bukan sekedar sistem publik politik, melainkan ruang di mana iman kita diwujudkan melalui tindakan membangun kehidupan bersama. Bayangkan, ini suatu ilustrasi ya. Kalau lalu lintas tanpa rambu-rambu, semua orang bebas sesuka hati. Apa yang terjadi? Kekacauan dan kecelakaan. Demikian juga demokrasi tanpa etika. Nilai-nilai Kristus adalah rambu-rambu agar kita tidak menyalahgunakan kebebasan, tetapi mengarahkannya untuk kebaikan bersama. Partisipasi kita di dalam demokrasi harus berlandaskan nilai-nilai kerajaan Allah, seperti kebenaran, belas kasihan, belas kasih, dan keadilan. Tanggung jawab demokratis kita tidak bisa dilepaskan dari etika iman yang berakar di dalam pengenalan akan Kristus. Meskipun ditekan, para rasul tidak putus asa. Sebaliknya, keberanian mereka justru menular kepada banyak orang yang percaya. Istilah semakin dihambat, semakin merambat. Demikian juga ketika kita menghadapi tantangan di dalam bersaksi, Tuhan memakainya untuk memberdayakan orang lain agar ikut berani. Gereja dipanggil menjadi sekolah keberanian iman, tempat di mana warga belajar menyuarakan kebenaran dengan kasih dan tanggung jawab. Pernahkah saudara melihat satu orang menyalakan lilin di tengah kegelapan? Awalnya kecil, tapi ketika lilin lain ikut menyala, seluruh ruangan menjadi terang. Keberanian itu menular. Begitu juga iman yang berani bersaksi bisa menggerakkan banyak hati untuk ikut menyuarakan kebenaran. Gereja harus menjadi ruang menyuarakan kebenaran. Gereja harus menjadi ruang untuk bersaksi. Bagi orang harus sadar hak keberanian untuk bersuara dan siap untuk memperjuangkan nilai-nilai demokratis secara bertanggung jawab. Meskipun harus menghadapi diskriminasi atau tekanan. Saudara jemaat, kita dipanggil ya. Setiap tantangan menjadi peluang untuk memberdayakan diri dan orang lain. Kisah para Rasul 2 ayat 41 sampai 22 adalah kisah kemerdekaan sejati yang mengajarkan kita tentang kemerdekaan untuk bersaksi dan bertanggung jawab di tengah dunia yang sering dipenuhi kompromi, manipulasi, dan ketidakadilan. Kita dipanggil untuk meneladani keberanian Petrus dan Yohanes untuk selalu menyatakan kebenaran walaupun harus menghadapi tekanan dari penguasa dunia sekalipun. Dan kebenaran itu harus didasari oleh Injil Kristus. Kemerdekaan kita sebagai bangsa sering digambarkan sebagai bendera merah putih yang berkibar. Tapi ingat, bendera itu hanya berkibar karena ada angin yang menggerakkannya. Demikian juga, kemerdekaan iman kita hanya berarti bila Roh Kudus yang menggerakkannya untuk bersaksi, membela yang lemah, dan membangun masyarakat yang adil. Marilah kita memakai kemerdekaan dengan bertanggung jawab, baik sebagai warga gereja maupun warga bangsa, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga, tetapi untuk membangun demokrasi yang jujur, adil, demi kepentingan atau kesejahteraan bersama. Ingatlah, kemerdekaan sejati hanya kita temukan ketika kita taat kepada Allah dan setia kepada Kristus, Sang Batu Penjuru kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi umat yang merdeka dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin.
Sektor Zaitun dipersilakan untuk mempersembahkan lagu pujian.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat saya undang berdiri untuk kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sama dengan semua orang di segala abad dan segala tempat, mari kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kesempatan diberikan kepada vokal grup set N yang pertama, yang kedua ukulele ensemble. Silakan. Sedetik saja di dalam Tuhanku, sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti?
melangkah semakin jauh bersama Yesus, tentram hidupku. Ku dendangkan laguku bersama bulan dan matahari. Sautan gunung pun sujud menyembah Allahku dan Yesus putranya. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesus, oh sahabatku yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesus, oh sahabatku yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa.
kasih anak-anak atas pujian lagunya, Tuhan memberkati. Sudah persembahan, kita kasih kesempatan untuk paduan suara sektor Zaitun dari Amahusu kembali untuk mempersembahkan pujian. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati. Sambil persembahan diberikan, kita melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 146 dan seterusnya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kesini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang maha
Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin.
Terima kasih buat vokal grup ZN, ukulele ensemble, dan paduan suara sektor Zaitun dari Amahusu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam tugas dan tanggung jawab ke depan. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang menciptakan dunia dengan segala isinya, juga Bapa yang menciptakan kami selaku umat ciptaan-Mu. Kami ada ya Tuhan dalam persekutuan kami jemaat-Mu, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Di saat malam ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan. Karena walaupun di tengah-tengah musim yang tidak menentu, dengan cuaca yang tidak bersahabat ya Tuhan, yang begitu ekstrim di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk ada dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami lakukan di dalam kebaktian atau ibadah ini, Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati semuanya. Semua orang yang turut terlibat di dalam kebaktian ini, melengkapi kebaktian ini Tuhan dengan paduan-paduan suara mereka. Tuhan memberkati mereka. Paduan suara pemuda dari sektor Kenanga, vokal grup ZN, ukulele ensemble, bahkan paduan suara dari sektor Zaitun dari jemaat Amahusu. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan di dalam kehidupan pelayanan yang mereka lakukan melalui talenta-talenta yang mereka persembahkan kepada Tuhan setiap saat. Ya Bapa di sorga, berdoalah hamba Tuhan bagi kehidupan umat-Mu yang sementara ada di dalam pergumulan-pergumulan sebagai pribadi, sebagai rumah tangga. Tuhan memberkati, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab semuanya satu persatu. Pergumulan untuk anak-anak dalam tempat-tempat pendidikan mereka masing-masing, dari tingkat TK, dari SMP, SMA, sampai ke tingkat perguruan tinggi ya Tuhan. Berkatilah mereka semua yang sementara berjuang untuk masa depan mereka. Kalaupun ada masalah-masalah yang mereka hadapi, khususnya bagi mereka sebagai mahasiswa Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan buka jalan bagi mereka. Bahkan bagi anak-anak kekasih kami yang sementara berusaha untuk mencari-cari pekerjaan bagi masa depan mereka, Tuhan juga buka jalan kemana mereka pergi dan kemana mereka berada Tuhan. Melalui lamaran-lamaran yang mereka masukkan Tuhan, Tuhan Yesus mau menjawab mereka seturut kehendak-Mu sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, berdoalah kami ya Tuhan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dengan umat-Mu di tadi pagi dalam kebaktian pelaksanaan pembangunan pastori jemaat melalui peletakan batu penjuru dan juga tiang bermula ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah cuaca yang begitu ekstrim Tuhan, tetapi semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Bahkan saudara-saudara kekasih kami umat yang dari sektor masing-masing boleh mengecor tiang-tiang mereka ya Tuhan. Tuhan, apapun yang sudah mereka kerjakan, biarlah itu dapat mereka lanjutkan pada waktunya. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan ekstra, memberikan kepada mereka
kesehatan yang Tuhan jamin, bahkan keselamatan hidup dari waktu ke waktu, sehingga pada saat ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan Tuhan, mereka dapat mengerjakan itu dengan setia dan dapat melakukan semuanya itu dengan tidak bersungut-sungut, sehingga Tuhan akan memberkati mereka secara pribadi bahkan secara keluarga. Panitia pembangunan pastori jemaat ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, segala upaya daripada panitia untuk pencarian dana, Tuhan memberkati, buka semua jalan, semua kemungkinan-kemungkinan, berikanlah kemudahan-kemudahan bagi mereka semua, supaya ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan, Tuhan sudah ada di depan mereka, penerang bagi mereka berjalan untuk membawa mereka ya Tuhan, untuk bisa menerima apa yang mereka usahakan, sehingga segala usaha itu akan dapat membantu akan pembangunan pastori jemaat ini ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, seluruh anggota panitia yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pemberian sumbangan daripada umat-Mu untuk pembangunan pastori jemaat. Seorang anak di sektor Kenanga, Dr. Iva Tohatu, wadah pelayanan perempuan sektor Dahlia, keluarga Rehata Disoya, Bapak Albert Ricardo Limahelu, keluarga Ibu Loce Luhukai, keluarga Ibu Yanti Talapesi, Ibu Ivon Lita Mauputi, semua yang sudah turut terlibat Tuhan, di mana Tuhan telah menggerakkan hati-hati mereka, menyiapkan mereka dengan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka juga sudah dapat menyumbangkan apa yang sudah mereka dapat ya Tuhan, walaupun kecil ataupun besar, itu akan dapat berguna untuk pembangunan pastori ini dengan kelanjutannya ke depan. Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, di dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, di mana saja mereka lakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi pelayanan yang berlangsung dari waktu ke waktu di minggu yang baru ini. Pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat dan semua pengurus-pengurus sektor, Tuhan memberkati sehingga pelayanan yang mereka lakukan melalui kebaktian-kebaktian syukur nikah, syukur ulang tahun, kelahiran, bahkan juga pelayanan-pelayanan kepada orang sakit, kiranya semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui pelayanan tersebut ya Tuhan, umat ini mendapatkan kekuatan iman mereka, mendapatkan penghiburan sukacita melalui setiap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Ya Bapa di sorga, tanggung jawab pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan dan juga dari majelis jemaat, Tuhan memberkati semua yang akan dilakukan di minggu yang baru ini Tuhan. Berdoalah hamba juga Tuhan bagi semua yang mendukung acara di saat ini. Tuhan memberkati tiap mereka dengan semua yang mereka lakukan Tuhan. Berdoalah hamba Tuhan bagi kehidupan jemaat ini dengan kondisi-kondisi mereka yang mereka alami. Keluarga Alphonse, Bapak Noah Alphonse yang dalam duka cita yang mereka alami di minggu-minggu kemarin Tuhan, di hari kemarin. Tuhan hiburkanlah keluarga ini yang sudah Tuhan panggil saudara kekasih mereka pulang kepada Tuhan. Yakinkanlah mereka Tuhan bahwa Tuhan melepaskan saudara kekasih mereka dari penderitaan yang ia alami, dan Tuhan hiburkan mereka. Orang-orang yang sementara sakit di rumah dan di rumah sakit, Bapak Stevi Luhukai dan juga Bapak Meki Tomasoa, Tuhan Yesus dampingilah mereka, temuilah mereka Tuhan di dalam rumah-rumah mereka masing-masing, di tempat-tempat tidur kesakitan mereka. Bahkan segala upaya yang mereka lakukan Tuhan, diberkati Tuhan untuk penyembuhan daripada penyakit mereka. Bagi keluarga-keluarga yang melayani mereka, Tuhan berikanlah kesabaran, ketabahan,
Bahkan terimalah gumulan-gumulan mereka ya Tuhan, yang meminta pertolongan Tuhan bagi suami-suami mereka yang ada di dalam penderitaan sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, berdoalah hamba bagi kami selaku umat-Mu untuk melangkah masuk di minggu yang baru ini. Apapun yang nanti kami lakukan Tuhan, Tuhan dahului kami. Tuhan ada dengan kami, topang kami Tuhan dengan segala sesuatu yang menjadi gumulan-gumulan hidup rumah tangga kami. Di tiap keluarga hamba mohon daripada-Mu ya Tuhan Allah, penuhilah meja-meja makan mereka ya Tuhan. Masuklah dari muka pintu depan sampai di dapur mereka, dan lihatlah apa yang kurang, apa yang mereka butuhkan, bahkan penuhilah semuanya itu. Penuhilah lumbung-lumbung kehidupan mereka ya Tuhan, bahkan bejana-bejana pergumulan mereka, hamba serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang masih sementara bertugas di dalam jemaat ini. Bagi Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Anes Rehata, Bapak Tete Lepta, Ibu Tuhu Muri, Ibu Imel Ulorlo, Ibu Imel Huwai, bahkan Ibu Tin Filinditi. Kami berenam ya Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan yang masih percayakan untuk ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini bersama dengan semua majelis jemaat yang ada, baik itu penatua, baik itu diaken, maupun juga sampai kepada kostor sekalipun. Berkatilah kami ya Tuhan supaya kami kuat, kami sehat, kami dapat melakukan pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami ya Tuhan yang sudah berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kami akan masuk di hari ini, di malam ini, tutup bungkus kami dengan kuasa kasih setia Tuhan. Dalam rumah-rumah tangga kami ya Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan lihat kami. Bahkan Tuhan jauhkanlah segala susah, celaka, bahaya sampai bayang-bayang maut sekalipun. Tuhan sendirilah yang mau mengirimkan tentara surgawi dan malaikat-malaikat Tuhan untuk mengawal kami ya Tuhan di malam hari ini. Sehingga kami ada di dalam keselamatan tangan Tuhan sendiri. Kami ditutup bungkus oleh kuasa kasih Tuhan. Ampun salah dosa kami ya Bapa di sorga. Inilah kami yang berdoa kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pergantian tugas kantoria dari Nona Olivia Tiku Padang dari sektor Dahlia yang digantikan oleh Nona Gavrila Patina Sarane, Nona Bella Luhukai, dan Nona Priscilia Renyaan. Tuhan, apa yang sudah dilakukan oleh anak kekasih Olivia Tiku Padang ini selama ia bertugas Tuhan, kiranya Tuhan memperhitungkan semuanya itu bagi kehidupan dia sebagai seorang anak muda. Siapkanlah masa depan dan berkat Tuhan bagi dia. Dan bagi ketiga anak kekasih yang mau menggantikan dia, yang baru saja mau menjalankan tugasnya dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Ini kami Tuhan dengan doa syukur kami, doa syafaat yang kami sembahkan kepadamu. Bapa berkenan mengampuni semua kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Dan akhirnya kami akan berdoa dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jemaat dipersilakan berdiri.
Akulah pencipta terang, malam jadi beneran. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jemput. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mau angkatannya? Siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Saudara jemaat yang terkasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Selamat malam bagi jemaat yang sudah mengikuti kebaktian di malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beta mohon maaf, beta bisa jabat tangan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi beneran. Siapakah
Bapku Tuhan semesta,